Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Mari kita baca sama-sama. Judulnya apa? Yeshua dan Bapa adalah satu. Amin. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dan tibalah perayaan penabisan di Yerusalem. dan saat itu adalah musim dingin. dan Yeshua berjalan di bait suci di serambi Salomo. Lanjut. Ayat 3. Selanjutnya. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Sampai kapankah engkau menggelisahkan jiwa kami? Jika engkau adalah Hamasia itu, katakanlah kepada kami dengan terus terang. 25. Yeshua menjawab kepada mereka, Aku telah mengatakan kepadamu, dan kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, inilah yang memberi kesaksian tentang aku. Yes. Ayat 26. Akan tetapi kamu tidak percaya karena kamu bukan berasal dari domba-dombaku, sebagaimana telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Baik, sampai 26. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, ketika kita dipanggil masuk kepada kekudusan nama Bapa Yahweh, kepada kekudusan Torah, kepada kekudusan hari-hari Syabat, banyak yang disingkapkan oleh Bapa Yahweh melalui kebenaran, melalui mispot, melalui brit hadasanya. Salah satunya adalah tentang perayaan-perayaan. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam kitab suci kalau kita melihat ya, kalau kita pelajari bahwa tidak ada satu ayat pun ya, Anda bolak-balik di kitab suci, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan dan memerintahkan kita untuk merayakan Natal. Kata Natal, Christmas itu tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi saudara, ketika Yohanan 10 ayat 22 ini berkata, tibalah perayaan penabisan di Yerusalem. Saudara, kalau kita tidak kembali kepada akar Ibrani, maka kita tidak akan tahu apa itu perayaan penabisan bait suci. Ya, Yohanan 10 ayat yang ke-22. Kalau kita di dalam kitab aslinya, perayaan ya, festival Yerusalem itu disebut adalah Hanukkah. Sama-sama katakan Hanukkah. Ya. Jadi saudara, di bulan ini adalah bulan Kislev. Jadi kalau di Israel itu adalah bulan yaitu musim dingin. Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem di bulan-bulan sekarang ini, maka jangan lupa untuk membawa jaket yang tebal karena saat ini di sana musim salju. Pada saat musim salju Bapak Ibu, kebiasaan dari para gembala-gembala, mereka tidak ada di padang domba. Mereka tidak mengembalakan domba. Ya. Kenapa? Bisa kedinginan dong dombanya, ya kan? Domba-domba bisa mati kedinginan kalau dibawa ke penggembala. Dan ini saudara, tibalah penabisan Yerusalem dan Yeshua HaMashiach itu ada di hari itu. Ya. Itu ada dalam perayaan yang disebut Hanukkah. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, pada saat Yeshua hadir di perayaan Hanukkah, jadi Hanukkah itu nanti kita akan jatuh pada hari Minggu, ya mulainya pada hari Minggu, jadi kita nanti akan menyalakan lilin pada hari Minggu ya, tanggal 25 Kislev. Itu adalah hari Hanukkah, hari pertama. Jadi kita punya lilin, coba tolong itu lilin yang di situ Hanukkah. Itu. Kita akan menyalakan lilin selama 9 hari.
Kenapa 9 hari? Ya, karena pada 9 hari sewaktu bait suci itu, nah jadi seperti ini Bapak Ibu nanti lilinnya itu ada 9. Jadi nanti satu-satu akan dinyalakan, satu ya, satu dari sebelah kiri. Ya. Hari kedua di sini lagi nyalakan ya, di sini. Nah, kemudian nanti nyalakan di sini lagi satu. Jadi di tengah ini sumbu ini tetap menyala. Terang ini tetap menyala. Kemudian hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-9. Ya. Jadi seperti ini dia. Kenapa saudara kita harus menyalakan menorah? Karena pada waktu itu 9 hari minyak yang ada di bait suci tidak habis-habis. Ya. Kenapa? Karena waktu Israel dijajah, itu bait suci itu dikotori, disiram sama minyak babi. Ya, kita tahu bahwa minyak babi itu tidak kosher, ya. Itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, yang menajiskan. Sehingga selama 9 hari mujizat terjadi, ya, Bapak Yahweh membangkitkan seorang pahlawan yang namanya Mekabi. Ini ada Mekabi ini ada di kitab sucinya orang ini ya, orang Katolik tentang Mekabi ini. Nah, dia membersihkan. Kenapa? Karena tentara Romawi, tentara Yunani itu melempari bait suci dengan minyak babi. Mereka menjungkir balikkan menorah. Ya. Jadi pada masa itu Bapak Ibu, menorah itu tidak seperti ini ya, ini pakai lilin. Ini pakai lampu sekarang. Kalau dulu ini pakai minyak Bapak Ibu. Ya, jadi dari sini minyaknya itu ya bertahan. Sungguh sangat ajaib selama 9 hari ketika Mekabi merebut kembali bait suci, membersihkan bait suci, menorah ini dikembalikan ke tempat yang semula. Imam-imam dibersihkan, imam-imam dibangkitkan. That's why kenapa disebut Hanukkah, karena Hanukkah adalah rededikasi, dedikasi kembali kita yang adalah bait sucinya Elohim, dedikasi kembali, dibersihkan, ditahbiskan, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kita adalah bait sucinya Elohim. Hanukkah itu adalah perayaan. Jadi menorah itu dihidupkan dengan lilin yang tidak habis-habisnya. Ya Bapak Ibu, tidak ada habis-habisnya selama 9 hari. Itu diisi oleh minyak. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, itu adalah mujizat. Ketika kita menyalakan menorah, menyalakan lilin, itu adalah tindakan profetik kita bahwa terang yang dari Hamasya Yeshua itu menerangi mata hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Jadi sebenarnya sedikit lagi saja, setipis kulit bawang, ya, itu perayaan Christmas dikembalikan kepada perayaan Hanukkah. Karena Hanukkah itu ada ditulis di bait suci dan Yeshua hadir di sana. Pada waktu Yeshua datang ke bait suci pada perayaan Hanukkah, ya, kita melihat ya ayat yang ke-24, Yeshua HaMashiach pada saat perayaan Hanukkah, dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Adalah ehad, pribadi yang satu, pribadi yang sama. Tetapi saudara, ayat yang ke-24, orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Yohanes 10 ayat 24, orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, sampai kapankah engkau menggelisahkan jiwa kami? Jika engkau adalah Hamasya itu, katakanlah kepada kami dengan terus terang. Kata terus terang di sana, ya, seakan-akan Yeshua ini, ya, ada menutup-nutupi sesuatu. Ada menutup-nutupi sesuatu, Bapak Ibu. Ya, memang. Kenapa? Karena Yeshua berbicara secara gamblang itu hanya kepada murid. Ya. Yeshua berbicara itu hanya kepada murid-murid.
Dia menyatakan rahasianya hanya kepada talmidimnya. Dia tidak sembarangan berbicara kepada yang lain. Dia tidak membukakan rahasia-rahasia tentang cahaya, tentang ya penerangan kepada yang lain. Ya. Saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, perayaan Hanukkah ini Yesua berkata, jadi ayat 24, perhatikan di sana garis bawahi, siapa yang mengelilingi dia? Orang-orang Yahudi. Jadi sampai dengan detik ini Bapak Ibu, banyak orang yang belum percaya bahwa Yesua adalah Hamasiah itu banyak. Jadi hati-hati di dalam memilih guru, rabi, nabi. Karena Tuhan kita, rabi yang sejati, guru, more yang sejati itu hanyalah Yesua Hamasiah. Ayat yang ke-25. Dia berkata, aku telah mengatakan kepadamu dan kamu tidak percaya. Ketika kita menyampaikan bahwa nama juru selamat itu adalah Yesua Hamasiah, banyak orang yang nggak percaya. Tapi sebagian lagi banyak juga yang percaya. Ya. Karena apa? Karena ayat yang ke-26 ada juga domba-domba yang bukan berasal dari Yesua. Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, kitab Wahyu ya atau Gilihana berkata bahwa ada orang yang ditentukan dari sejak semula itu tidak diselamatkan. Jadi kita cek hati kita, hidup kita Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar berasal dari Yesua? Apakah kita domba-domba pilihan? Ayat yang ke-27 ya. Kenapa? Karena domba-domba itu mendengarkan suaranya. Ya. Dan Yesua mengenal mereka dan mereka mengikuti Yesua. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, ini adalah satu pernyataan ya yang sangat spektakuler, yang sangat penuh iman percaya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-28. Yesua Hamasiah mendeklarasikan semua ya firman ini pada waktu perayaan Hanukkah. Ayat 28 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka. Amin. 29. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapakku. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita lihat lagi ayat yang bawah, saudara, justru orang-orang Yahudi yang mau merajam dia. Kenapa? Karena Yesua mengatakan dia dan Bapa adalah artinya dialah Yahweh itu sendiri. Dialah Bapa itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Elohim itu sangat berpengaruh ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa di hadapan Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh itu dan Yesua itu adalah satu atau disebut Ehad. Nah, mungkin Bapak Ibu telah pernah mendengar penjelasan tentang bilangan ya atau angka daripada Yesua Hamasiah. Amin. Ya. Huruf Ibrani itu Bapak Ibu itu punya yang namanya angka ya.
Huruf Ibrani itu dia punya angka. Dia punya angka gematria namanya. Kalau kita lihat lagi ya, angka-angka yang menuliskan nama Bapa, masih ingat Bapak Ibu? Kalau nama Bapa itu ejaannya apa? Yod. Ya. Yod itu nilainya berapa? Yod itu nilainya 10. Ya. Yod itu nilainya 10. Kemudian ada angka berapa lagi? Angka berapa? Nah, ini saya buka ya. Biar kita sama-sama melihat. Nah, di sini ada nama Bapak ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, kelihatan gambarnya? Ya. Nah, mari buka rohnya ya, buka. Di sini nama Bapa Yahweh ya, Yod, He, Waw, He. Yod itu nilainya 10, He itu nilainya 5, Waw itu nilainya 6, He itu nilainya 5. Ketika dijumlahkan itu totalnya berapa? 20. Kemudian dipecah lagi saudara. Ya, dipecah lagi. Angka 2 ditambah 6 menjadi satuan, itu jumlahnya berapa? 8. Sampai sini dapat Bapak Ibu? Kemudian nama daripada Yeshua HaMashiach. Ya. Yod itu nilainya berapa? 10. Shin itu nilainya 300. Waw itu nilainya 6. Ayin itu nilainya 70. Ya. He ya itu nilainya 3. Kemudian mem ya itu ini kurang ya, Hamasyiah itu ada kurang satu, ada huruf het. Itu adalah huruf 8, angka 6. Shin dan kemudian huruf het. Ya. Di total Bapak Ibu ya, huruf daripada Yeshua HaMashiach itu adalah 386. Sama-sama katakan 386. 386. Ya, harus jago juga ya ngitung-ngitung ini ya. Jangan ngitung-ngitung uang saja yang jago, sama ngitung-ngitung cuan. Ngitung-ngitung angka 386 dipecah menjadi satuan, itu berapa? 3 tambah 8 tambah 6 itu ada 17. Kemudian dijumlahkan lagi 1 tambah 7 jadi berapa? 8. Sama bukan? Sama nggak Bapak Ibu? Nah, oke. Sekarang kata Ruach HaKodes. Res, Waw, Het, He, Kop, Waw, Dalet, Shin. Ruah ya, res itu angka berapa? Angka 200. Angka gemetrianya 200. Kemudian Waw itu 6. Het itu 8. HaKodes. He itu 5. Kemudian Kop 100. Waw 6. Dalet 4. Shin itu 300. Saudara, jumlah dari kata Ruach HaKodes itu adalah 629. Kita pecah lagi Bapak Ibu. 6 tambah 2 tambah 9. Itu dapatnya 17. Pecah satuannya lagi. 1 ditambah 7 itu adalah 8. Oh, haleluya. Bukankah ini tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu? Tidak ada yang kebetulan. Begitu juga dengan Ruach Yahweh Elohim. Ruach Yahweh Elohim itu adalah roh Yahweh.
Tuhan kita. Ya, kata ruah itu totalnya 214, Yahweh angka gemetrianya totalnya 26, Elohim angka gemetrianya itu adalah 92. Ya, kemudian di total Bapak Ibu berapa dapatnya? 125. Ya, kata ruah, kata Yahweh, kata Elohim. Ya. Setelah ditotal semuanya, ya 7 tambah 26 tambah 92. Jadi Elohim itu total katanya angka gemetrinya 92. Di total itu 125. Dipecah satuannya 1 tambah 2 tambah 5 itu sama dengan 8. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, ini adalah penyingkapan yang luar biasa. Ya, di mana perkataan Yeshua pada waktu perayaan Hanukkah, ya, itu dikatakan ayat yang ke-30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya, jadi kalau setiap kali Yeshua itu berkata, perkataannya penuh dengan mujizat. Perkataannya itu penuh dengan ketetapan. Perkataannya penuh dengan berkat. Saudara, orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang tidak diperhatikan baik-baik, orang-orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan, itu mau merajam Yeshua. Justru orang-orang yang bukan pilihan itu membenci Yeshua. Dan mereka dicatat tergolong orang Yahudi. Orang Yahudi itu juga yang mau merajam Yeshua. Saudara, hati-hati. Kita domba yang mana? Ya, kita ini domba yang mana? Kita berdoa kita adalah domba yang memang Yeshua pilih, Yeshua tetapkan dari semua. Ya. Kenapa? Kenapa orang marah ketika dikasih tahu nama Yahweh? Orang malah marah. Itu sebutan, itu hanyalah bahasa. Orang mulai marah. Lucu kan? Padahal jelas-jelas di kitab suci di bagian belakang itu tertulis nama Yahweh Tsebaot. Arti kata Tuhan itu adalah salinan dari Elohim, Yahweh Tsebaot. Ya, kemudian dikasih tahu nama Yeshua, dia marah. Saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini, kita jangan menghabiskan ya waktu kita. Bisa saja mereka adalah orang yang bukan berasal dari domba-domba pilihan. Tetapi ada orang dikasih tahu, oh ya namanya Yeshua Mashiach, langsung nerima, percaya. Kenapa? Karena memang mereka adalah domba-domba pilihan. Amin. Ya. Ketika Yeshua HaMashiach menyatakan dirinya dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri, malah mau dibunuh, saudara. Ya. Malah mau dibunuh. Tetapi saudara memang sudah tertulis bahwa ada golongan domba yang memang dari semula itu ditetapkan kematiannya. Ya. Jadi saudara, kita berdoa, kita adalah domba-domba pilihan. Amin. Amin. Kita buka Wahyu 19 ayat yang ke-7. Kenapa saudara? Karena ditarik ya dari angka gematria. Setiap huruf Ibrani itu ada angka gematria. Itu semua adalah jumlahnya 8. Sama-sama katakan 8. 8. 8 itu artinya Chai, kehidupan. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, dia bisa berkata tidak akan mengalami apa? Kematian. Binasa.
binasa ya, kata binasa. Nah, kita baca sama-sama Wahyu 19 ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Marilah kita, sudah dapat? Wahyu Giliahana 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanita telah mempersiapkan diri. 8. Dan kepadanya dikaruniakan kain linen yang halus, bersih dan bercahaya. Kain linen yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Amin. Saudara, kita sebagai mempelai Hamasia ya harus memakai kain linen. Sama-sama katakan kain linen. Linen. Linen, ya linen. Kain linen itu adalah perbuatan yang benar. Sama-sama katakan. Perbuatan yang benar. Amin. Apa itu perbuatan yang benar, Bapak Ibu? Apa kira-kira? Perbuatan Melakukan Turun Yahweh. Iya. Tunduk pada Turun Yahweh. Perbuatan yang benar itu dikatakan sedakot hakedoshim. Sama-sama katakan. Sedakot hakedoshim. Kata sedakot itu berasal dari kata sedekah. Perbuatan-perbuatan orang benar artinya di sana adalah suka bersedekah. Orang-orang kudus ya itu akan suka untuk menabur, suka untuk memberkati, suka untuk memberikan sedekah. Ya. Sedakot hakedoshim. Orang-orang perbuatan sedekah mula nanti yang akan diingat Bapa Yahweh di dalam ya perjamuan ya kawin anak domba. Kain linen kita apa Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau sama anak-anak Bapak ya itu hitung-hitungan ya itu juga kurang tepat. Ya. Kenapa? Semakin engkau memberkati, banyak memberkati anak-anak Tuhan, Elohim, ya, maka apa yang terjadi? Maka kain linen itulah yang akan dilihat dari Bapa Yahweh untuk kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Sedakot hakedoshim, ya. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Dan dia berkata kepadaku, perkataan Elohim ini adalah benar. Amin. Siapa yang mau masuk ke pesta perjamuan kawin domba? Saudara, keadaan bumi ini tidak lama lagi. Ya. Kita harus mempersiapkan ya. Sedakot sebagai sedakot hakedoshim. Kita persiapkan ya. Kalau Bapak Yahweh mempercayakan engkau berkat-berkat keuangan, berkat-berkat materi, kemana yang paling banyak Anda salurkan? Ya. Kita harus supaya perbuatan kita, lenan halus, kain lenan halus kita nanti diperhitungkan sama Elohim. Maka sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ya orang-orang yang telah dipanggil masuk di dalam kekudusan namanya, maka lakukanlah sedekah. Perbuatan-perbuatan benar. Amin. Ya. Bukan saatnya lagi ya. Ya. Bukan saatnya lagi Bapak Ibu ya. Kita itu hidup di dalam ketidakkudusan atau hidup di dalam
kecemaran. Karena kita akan masuk ke dalam, ya, kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Ya, kemarin Bu Mauli ngirim dia gambar wajah-wajah orang rapture. Ya. Kemudian ayat yang ke-10. Dan aku tersungkur di hadapan kakinya untuk menyembah kepadanya. Tetapi dia berkata, awas, jangan. Aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yeshua. Menyembahlah kepada Elohim karena kesaksian Yeshua adalah roh nubuat. Ketika kita masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, itu yang masuk ke sana adalah orang-orang yang suka menyembah, yang suka pujian penyembahan. 24 jam setiap hari ada kontak dengan Syamaim. Itulah akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Yang pertama tadi kita perbuatan-perbuatan baik kita, ya, perbuatan-perbuatan benar, kain linen halus kita, sedakot hakedoshim kita, itu kita bawa di hadapan Bapa. Saudara, jangan terlalu hitung-hitungan atau pelit ya dalam pekerjaan Bapa Yahweh. Amin. Anda harus senang, Anda harus bahagia ya kalau anak-anak Bapa Yahweh itu diberkati berkelimpahan. Amin. Ya, tidak berkekurangan. Ya. Amin. Bersedekahlah. Ya. Banyak bersedekah Bapak Ibu. Ya, kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang kepada Bapa. Tetapi tadi Yohanan 10 ayat yang ke-31 ya. Yeshua berkata apa? Di sana kata binasa Bapak Ibu adalah kematian kekal. Ya. Kata binasa di sana ayat yang ke-30 itu adalah armatea. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Saudara, umur manusia itu paling kuat ya, paling lama dia 70 sampai 80 tahun. Setelah itu apa yang dapat? Kesusahan dan penderitaan. Ya. Tetapi saudara, setelah di hitungan 1000 tahun, ya, hitungan dari Bapa Yahweh, ini roh kita kemana? Ya, roh kita kemana? That's why Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, ya, itu akan dipenuhi ruah kaim. Sama-sama katakan ruah kaim. Ruah kaim. Sebagai penutup kita buka Romanim 8 ayat yang pertama. Bagaimana kita bisa hidup sebagai sedakot hakedoshim, ya. Romanim 8 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam HaMashiach Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat 2. Sebab hukum ruah hakaim di dalam HaMashiach Yeshua telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Amin. Amin. Jadi nggak ada penghukuman lagi Bapak Ibu untuk kita yang percaya kepada ruah hakaim. Oh saudara, ini satu hal yang luar biasa. Ya, ini rahasia yang luar biasa. Artinya ruah hakaim, ya, ruah kaim itu adalah bagi mereka yang hidup menurut roh. Saudara, peperangan kita ini bukan melawan sesama kita, tetapi melawan roh-roh yang ada di udara dan keinginan daging. Apa saja keinginan daging Bapak Ibu? Sebagai penutup, ini benar-benar penutup ya. Galatia 5 ayat 23.
ayat 22. Galatim ya, Galatim 5 ayat yang ke-22. Tetapi borong adalah kasih sukacita dan rasa sabaran, kemurahan, kebaikan. Tunggu dulu. Perbuatan daging dulu. Ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Adapun pekerjaan daging itu perzinahan, Terus cabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte, ya, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula aku telah kukatakan sebelumnya. Mereka telah melakukan hal-hal seperti itu, tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Ya, Rabi Saul berkata kepada kehilat yang ada di Galatim, orang-orang yang masih hidup dalam perzinahan, ya. Yeshua berkata, memandang saja dan mengingini saja, belum berbuat ya, itu sudah perzinahan. Hanya mandang loh Bapak Ibu. Hanya mandang. Ya, dan kemudian mengingininya, itu sudah melakukan perzinahan. Itu kedagingan. Nah, kemudian cabul, najis, sensualitas, kemudian penyembahan berhala. Nah, ternyata saudara, orang yang menyembah berhala, menyembah kepada ilah-ilah asing pun itu termasuk perbuatan daging. Kemudian permusuhan. Siapa yang punya musuh di sini? Perdebatan. Ya. Kemudian selisih, perselisihan, sekte-sekte. Ya. Sekte-sekte ini ya nggak suka ya atau nggak cocok bukan karena firman ya berpisah, tapi karena kedagingan, karena perbantahan. Maka timbul sekte-sekte. Kemudian dengki. Ya, kalau orang Batak ini late roha. Kemudian pembunuhan, mabok, pesta pora, ya. Di sini nggak ada yang suka pesta-pesta lagi ya. Ada. Ya. Orang seperti ini menurut Rabi Saul, murid Gamaliel ini adalah orang yang tidak mewarisi kerajaan Elohim. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Galatim 5 ayat 22, itu keinginan daging, sangat bertolak belakang dengan keinginan roh. Inilah keinginan roh atau buah roh. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman. 23, kelemah lembutan, pengendalian diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24, dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. 25, jika kita hidup dalam ruah Kaim, kita juga dapat berjalan dalam roh. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, ruah Bapa itu, ya ruah Elohim itu bisa pergi meninggalkan seseorang. Amin. Ketika Rabi Saul memiliki spirit untuk membunuh Daud, roh Elohim, ruah Elohim itu meninggalkan Daud. Ketika roh Elohim meninggalkan seseorang, maka apa yang terjadi? Roh asing masuk, roh jahat masuk, roh ilah-ilah asing masuk. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, mari kita minta, kita ngomong setiap saat supaya kita dipenuhi roh Elohim. Amin. Halo? Mari saudara yang dikasih Bapa Yahweh, ya, kita berdoa, ya, supaya